Halo kawan, perkenalkan saya bukan sebagai siapa-siapa, hanya seorang yang ingin membagikan sesuatu yang bukan dari imajinasi manusia, melainkan pengalaman nyata yang pernah saya alami. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, pukul 5 pagi, Tuhan membawa roh saya ke sebuah padang gurun yang sangat luas. Di sana sangat panas terik dan sangat kering. Dan saya melihat berbagai macam makhluk yang mengerikan, menjijikkan, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan yang tidak akan pernah saya lihat lagi. Saya harus berjalan setapak demi setapak, hingga saya sampai ke sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Perasaan takut mulai mencekam hati saya, mulai masuk ke dalam tulang-tulang. Saya mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuh saya. Dan lebih besar daripada semua ini adalah perasaan terhilang. Sebuah perjalanan yang terasa seperti selama-lamanya tak pernah sampai. Sebuah perjalanan yang seperti selama-lamanya tak pernah kembali. Namun tiba-tiba di hadapan saya, sebuah gerbang yang luar biasa besarnya, ujung satu dari ujung yang lainnya tidak dapat saya lihat lagi. Tapi di atasnya ada sebuah tulisan yang tidak berasal dari bahasa manapun di dunia. Tapi Tuhan memberi saya kuasa untuk memahami apa artinya, yaitu lembah penyiksaan. Tuhan menyuruh saya untuk membuka pintu yang begitu besar tersebut. Saya berkata saya tidak mampu. Tapi Tuhan memberi saya kemampuan ketika saya jamah gerbang tersebut. Gerbang itu terbuka oleh kuasa Tuhan. Dan panas itu segera menerpa dada saya seperti mau mati rasanya. Dan kegelapan tersebut begitu mengerikan. Dan di balik kegelapan itu mulai keluar suara yang tidak terhingga banyaknya. Orang-orang yang menghujat dan orang-orang yang mengertakkan giginya. Teriakan-teriakan kesakitan. Tertawa-tertawa yang mengilukan, yang mengerikan. Dan ketika saya membuka semua itu, saya tahu saya akan mati. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan. Dan saya harus menyelesaikan perjalanan ini untuk menceritakan kepada banyak orang. Apa yang segera saya lihat adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, yang mengubah hidup saya selama-lamanya. Di dalam lorong tersebut hanyalah kegelapan dan penyiksaan. Di ujung lorong tersebut saya melihat seperti ada gumpalan asap yang membumbung tinggi selama-lamanya. Dan saya tahu itu berasal dari sebuah dapur perapian yang begitu besar tak terhingga. Namun saya tidak melihat apinya. Berarti jurangnya begitu dalam, tidak bertumpu kaki. Itulah lautan api yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada bahkan malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis pun belum ada yang dilempar ke dalam sana. Menunggu hari penghakiman yang terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi semua orang yang sudah mati, sudah berada di dalam kuasa roh-roh jahat, sudah disimpan di tempat yang saya lihat di balik gerbang itu. Tapi belum seorang pun dilemparkan ke dalam lautan api. Di tempat orang mati itulah mereka disimpan untuk hari penghakiman yang lebih mengerikan lagi. Di sanalah iblis memiliki jiwa mereka selama-lamanya sebelum iblis pun dihukum. Di sanalah mereka disiksa seturut dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Seperti kata firman Tuhan, jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah, lebih baik kau satu mata masuk ke surga daripada dua mata dilempar ke neraka. Kalau tangan kananmu yang membuatmu berdosa, penggalah daripada kedua tanganmu dilempar ke dalam api neraka berserta dengan seluruh hidup. Di sana saya melihat hal-hal yang mengubah kehidupanku, akan mengubah kehidupanku. Saya melihat seorang wanita yang belum lama mati. Sebab dia berdiri di dekat gerbang di mana tempat saya berdiri. Dan wanita itu dikelilingi oleh begitu banyak roh-roh jahat yang ia layani selama hidup ini di dalam dosa. Dan saya melihat wanita itu diikat pada sebuah kayu. Dan iblis-iblis itu berkata, ayo berdusta, seolah-olah mempermainkan dia. Tuhan memberi saya pengertian bahwa wanita ini adalah wanita yang berselingkuh di dalam hidupnya. Dia tidak jujur dan menutupi dosanya dengan dusta di atas dusta. Dan dia tidak bertobat dari dosanya, lalu dia mati. Ketika wanita itu tidak berdaya dan berkata, ya saya berdusta. Saya kira iblis-iblis itu akan melepaskan dia. Tapi ternyata tidak. Dan iblis-iblis itu justru menarik lidahnya dan menyorongkan sebuah benda yang tajam ke seluruh wajahnya. Dan dimulai dari lidahnya terlebih dahulu. Dan ada seorang iblis yang lain